aturan di Unsia ini setiap perkuliahan ada recordingnya, jadi nanti recordingnya diupload setelah pertemuan ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai pertemuan kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita mulai saja untuk pertemuan kali ini. Jadi sebelum saya menjelaskan materi pertemuan 1 ya, mata kuliah kriptografi, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di sini sudah ada rekan-rekan yang sudah pernah ambil mata kuliah saya, dan juga ada yang baru pertama kali gitu. Maka di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Firzatullah, rekan-rekan bisa panggil saya Firza. Adapun background pendidikan saya, S1 di Universitas Negeri Jakarta, ngambil jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, lalu S2 di Institut Pertanian Bogor, jurusan Ilmu Komputer, dan pengalaman bekerjanya, saya beberapa tahun menjadi programmer. Kalau spesifiknya programmer di bidang apa, programmernya bisa back-end dan juga full stack ya. Kalau front-end saya jarang sekali, banyaknya ngerjainnya back-end gitu. Tapi sering juga full stack. Nah, lalu setelah jadi programmer, saya mengambil manuver gitu ya, jadi dosen karena sudah lulus S2. Saya ambil pertama kali menjadi dosen di Universitas Nasional gitu ya. Makanya di sini saya berawal dari UNAS gitu ya, akhirnya kenal dengan rekan-rekan dosen di Unsia, lalu diajak ngajar gitu di Unsia. Nah, sekarang saya bekerja sebagai PNS dosen di Sekolah Tinggi Kedinasan Kementerian Perhubungan. Nah, mungkin itu saja sedikit terkait dengan profil saya. Selanjutnya kita akan bahas tentang mata kuliahnya sendiri ya, rekan-rekan. Jadi mata kuliah ini judulnya kriptografi gitu. Nah, mungkin kita akan bahas gitu ya, apa sih yang dimaksud dengan kriptografi dan steganografi. Nah, jujur saya untuk mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah yang lumayan favorit ya dulu. Jadi dulu waktu kuliah S1 ini lumayan ya mata kuliah yang menantang gitu ya. Jadi harusnya teman-teman kalau misalnya belajar kriptografi ini juga sebisa mungkin serius gitu ya, nggak hanya main-main gitu ya, nggak hanya yang penting nilainya bagus, yang penting absen bagus, nggak gitu aja, karena memang di mata kuliah kriptografi ini sangat nanti dipakai sekali ya, mungkin nih buat rekan-rekan yang bekerja sebagai programmer gitu ya, merasakan sekali gitu dampak ataupun manfaat dari kriptografi dalam pengembangan sistem informasi. Nah, kalau misalnya teman-teman belajar kriptografi, nanti dalam membuat database atau mungkin dalam membuat keamanan sistem informasi, nah itu teman-teman akan jauh lebih aware gitu, membuat sistem keamanannya. Nah, kalau misalnya kriptografi sendiri, itu cakupannya sebenarnya lumayan banyak gitu ya. Sebenarnya kriptografi itu tidak hanya digunakan untuk autentifikasi saja. Biasanya kan kalau kriptografi itu kita taunya hanya untuk autentifikasi, untuk login, di mana passwordnya itu dia diubah dulu, di-encrypt dulu gitu. Diubah yang tadinya dalam bentuk teks asli menjadi ciphertext, menjadi teks yang sudah diubah gitu. Jadi teks yang buram, yang sulit dikenali. Nah, ternyata si kriptografi pun sekarang umumnya digunakan untuk autorisasi juga ya, terutama autorisasi dalam konsumsi API atau Application Protocol Interface. Nah, tadi yang kerjanya di bidang IT Mas Royan ya, Mas Royan mungkin dalam mengkonsum API dari backend biasanya konsumnya pakai ini ya, pakai token nggak Mas Royan? Iya, pakai GBT token. Pakai token kan biasanya, kalau token tuh biasanya pakai JWT ya kalau nggak salah ya, JOT kan. Nah, token itulah yang sebenarnya proses kriptografi, dia mengubah yang tadinya sekumpulan data, kan token itu bisa dibuat dari waktu saat ini,
dari nama kita atau mungkin dari ID si usernya, dia diubah menjadi random string, jadi kode. Dimana kalau misalnya si tokennya itu valid, benar-benar sesuai gitu ya, maka si user ataupun si sistem yang akan mengkonsumsi API tersebut ya diberi aksesnya gitu. Kalau enggak ya nggak diberi aksesnya. Nah, jadi kriptografi ini lumayan gitu ya dampaknya kalau misalnya teman-teman serius belajarnya. Nah, coba misalnya di sini saya punya random string gitu ya, atau punya ciphertext gitu, di mana ciphertext-nya kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, kira-kira tahu nggak sih maksud dari teks ini gitu kan? Dari si ciphertext ini pasti akan buram sekali gitu ya kita. Ini apa maksudnya, bahasa alien atau apa gitu. Nah, ternyata ini merupakan ciphertext atau teks yang sudah diburamkan, yang dimana aslinya si teksnya ini dia berbunyi ketika saya berjalan-jalan di pantai bla 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 bla. Nah, inilah teks aslinya bunyinya seperti ini gitu. Nah, tapi setelah dikaburkan dia menjadi random string atau teks yang sudah diacak seperti ini. Jadi ibaratnya kayak gambar gitu ya. Ini buram banget gitu gambarnya. Nah, aslinya tuh sebenarnya gambarnya kayak gini, cuma diburamkan gitu. Lebih runyam gitu. Nah, informasi yang tidak bisa dimengerti, makanya itu dinamakan ciphertext. Nah, jadi ciphertext itu sebenarnya teks atau informasi yang sudah disamarkan, sudah diburamkan. Nah, sebaliknya informasi yang dapat dimengerti itu namanya plain text. Nah, yang dimana plain text dapat ditransformasikan menjadi ciphertext, begitu juga sebaliknya. Transformasi plain text menjadi ciphertext ini dilakukan dengan menggunakan kriptografi atau kriptografi bahasa ini. Jadi contohnya seperti ini, rekan-rekan. Contohnya misalnya saya punya teks gitu ya, punya teks. Teksnya tuh bunyinya Firza. Nah, Firza ini yang dinamakan dengan plain text. Plain text atau teks asli ya, teks yang dapat dimengerti. Nah, namun saya ingin lakukan proses encrypt. Encrypt itu merubah plain text menjadi ciphertext. Ciphertext. Ini mohon maaf saya nggak pakai drawing pad ya, jadi nulisnya pakai ini ya, pakai mouse. Mungkin minggu depan ya nanti saya pakai drawing pad. Nah, jadi mengubah dari plain text menjadi ciphertext ini nama prosesnya adalah enkripsi. Encrypt. Nah, sebaliknya, mengubah ciphertext menjadi plain text ini dinamakan dengan decrypt. Kalau ini dari plain text ke ciphertext. Kalau ini sebaliknya gitu ya rekan-rekan. Nah, proses ini yang dinamakan dengan decrypt. Dekripsi gitu ya, mudahnya kan dekripsi. Atau decrypt kalau bahasa Inggrisnya decrypt, decrypt gitu kan, pakai IEPT di belakang. Nah, contoh misalnya saya punya plain text Firza gitu. Ini nama saya gitu. Nah, lalu saya ubah si Firza ini, saya ubah menjadi G, lalu J, S, A, B. Nah, ini dinamakan dengan ciphertext. Karena ini yang tadinya maksud aslinya itu Firza, plain text Firza, dia diubah, disamarkan menjadi ciphertext yang bunyinya G, J, S, A, B. Yang dimana proses pengubahan si plain text menjadi ciphertext ini dinamakan dengan enkripsi. Dan enkripsi ini dia umumnya memiliki kunci. Kunci untuk merubah plain text menjadi ciphertext ataupun mengembalikan ciphertext ke plain text. Jadi gitu ya, umumnya si enkripsi dan dekripsi ini dia memiliki kunci. Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang ngeh nggak? Atau ada yang nangkap nggak? Kira-kira saya pakai kunci apa nih? Ngubah yang tadinya Firza menjadi GJSAB. Ada yang tahu? Silakan. Yang tahu? Halo? Masih bingung sih Pak. Membedakan encrypt sama decrypt ini Pak. Masih bingung ya Bu Gurita ya? Jadi intinya si encrypt ini dia ngubah plain text menjadi ciphertext. Plain text itu dalam arti
teks asli. Nah, ciphertext ini teks yang sudah disamarkan. Nah, merubah plain text menjadi ciphertext ini dinamakan dengan encrypt. Sebaliknya, merubah ciphertext menjadi plain text ini dinamakan dengan decrypt. Nah, ini ada jawaban nih dari Pak Iwan nih, Pak Iwan Kudus ya. Abjad sebelumnya Pak, F jadi G, I jadi J, S jadi A, S jadi R jadi S, Z jadi A dan B seterusnya. Nah, ini benar ya? Yang dijawab oleh Pak Iwan. Nah, jadi di sini saya ternyata menggunakan enkripsi dengan kunci +1, rekan-rekan, +1. Yang dimana si huruf F saya majukan 1, tek, F jadi G. Kalau misalnya abjad kan umumnya A, B, ini berantakan ya tulisannya, maaf, D sampai Z gitu kan. Nah, saya geser yang B jadi ke belakang, atau mungkin A-nya jadi B, B-nya jadi C, C-nya jadi D, dan seterusnya sehingga Z menjadi A. Dia maju 1, mundur 1 si Z. Nah, yang dimana kuncinya ini adalah +1. +1 ini maksudnya A jadi B, gitu. +1. Dia dimajukan 1. Nah, ini kunci dari enkripsinya menggunakan kunci +1. Nah, lalu gimana kalau misalnya sekarang kita ingin mengembalikan si ciphertext menjadi si plain text tadi? Nah, kita tinggal gunakan kunci yang sebaliknya. Kalau tadi +1, si F jadi G, kita pakai kunci -1. Nah, inilah yang dinamakan dengan kriptografi, atau yang dinamakan dengan proses enkripsi juga dekripsi. Nah, jadi kurang lebih seperti itu rekan-rekan yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kita akan mengubah gitu ya, kayak teka-teki gitu ya, mengubah huruf gitu ya. Sementara paham Pak? Oke, siap Pak Guritno. Nah, mungkin di sini ada ini nggak ya, di slide ini, slide-nya Pak Rudop ya. Mudah-mudahan ada ya nanti materi tentang sesak cipher nih. Jadi awal mulanya kriptografi itu dari bahasa Yunani yang disebut atau yang diartikan menjadi kata hidden atau kata secret. Artinya secret writing atau menulis yang tadinya teks asli menjadi teks rahasia. Nah, kriptografi ini adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikan ke dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Di mana istilah kriptografi dalam bahasa Indonesia itu namanya ilmu persandian. Nah, ini biasanya kalau kriptografi anak sandi negara ini harus ngerti ya. Nah, kriptografi sendiri terdiri dari 2 proses. Yang pertama ada yang dinamakan dengan proses enkripsi, yakni mengubah atau mentransformasikan dari plain text menjadi ciphertext. Tadi itu ya pengertian plain text sendiri. Plain text merupakan teks asli atau teks original yang dapat difahami oleh user ataupun oleh program. Sementara ciphertext merupakan teks atau informasi yang sudah diburamkan. Dia sudah dikasih bumbu-bumbu enkripsinya gitu, udah dikasih rumus tertentu sehingga si datanya itu akan menjadi samar. Contohnya seperti tadi, contohnya seperti Firza tadi, di +1 dia akan berubah teksnya. Lalu ada yang dinamakan dengan dekripsi. Dekripsi ini merupakan transformasi dari ciphertext menjadi plain text. Ini kebalikannya kalau dekripsi tadi. Nah, yang dimana kedua proses ini menggunakan kunci atau key untuk mengubah si teks tersebut. Nah, lalu mengapa kriptografi ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan informasi? Jadi yang pertama, kriptografi itu penting untuk mengamankan informasi negara. Lalu yang kedua, kriptografi itu juga digunakan sebagai sekarang mungkin kriptografi sudah ke arah keuangan. Contohnya seperti cryptocurrency itu ya, Bitcoin kan itu pakai konsep kriptografi juga. Dan lain sebagainya gitu ya. Lalu kriptografi berguna untuk melakukan pengamanan informasi yang rahasia agar tidak bocor kepada publik. Mungkin di sini saya akan coba ini ya ceritakan dulu gitu ya asal mula dari ilmu kriptografi ini. Mungkin di slide-nya nggak ada ya. Mungkin saya jelaskan aja secara verbal.
Jadi awal mulanya itu kriptografi itu muncul ketika perang Romawi, rekan-rekan. Jadi sebenarnya si kriptografi ini sudah ada ribuan tahun atau ribuan masa gitu ya, ribuan berabad-abad yang lalu gitu ya, sebelum komputer itu ada. Nah, awal mulanya kriptografi itu dibuat oleh salah seorang jenderal yang terkenal di masa Romawi tersebut. Ada yang bisa nebak nggak siapa tuh jenderal? Sering muncul tuh di TV. Awal mulanya itu kriptografi diperkenalkan oleh Julius Caesar. Jadi waktu itu Julius Caesar itu dia sedang mengatur strategi perang, lalu dia melihat ternyata ada tentaranya yang terbunuh. Di mana tentara perangnya itu yang terbunuh, dia membawa rahasia strategi perangnya. Sehingga strategi perangnya itu dia diketahui oleh musuhnya. Nah, sehingga hancurlah itu strategi. Nah, maka dari itu, untuk menjaga agar si pesan yang dibawa oleh si tentaranya ini tidak bocor, ketika si tentaranya ini dibunuh, nah akhirnya si Julius Caesar itu dia menciptakan satu konsep penyandian atau pengubahan informasi yang dinamakan dengan kriptografi. Nah, algoritma kriptografi pertama kali juga ini dibuat oleh si Julius Caesar ya. Nama algoritmanya itu adalah Sesak-Cipher. Sesak-Cipher itu yang contohnya seperti tadi yang sudah saya praktekkan, di mana dia hanya melakukan penggeseran huruf. Contoh tadi Firza, saya geser hurufnya jadi 1 gitu ya, menjadi teks GJSAB. Nah, ini merupakan contoh dari kriptografi atau penggunaan enkripsi pada Sesak-Cipher. Nah, karena memang si data ini dia sangat rentan sekali gitu ya untuk disadap ya. Nah, maka diperlukan satu konsep pengubahan atau penyandian data, sehingga data itu ketika disadap, ketika dia didapat oleh orang yang tidak seharusnya, nah orang tersebut dia akan kesulitan dalam membaca ataupun dalam mengakses informasi yang bocor tersebut. Nah, mungkin ini contohnya ya. Contohnya ini ada orang nelpon gitu ya, dia disadap pakai apa? Pakai gelas gitu ya. Ini hanya guyonan saja mungkin. Nah, contoh misalnya di sini ada 2 orang gitu ya. Yang satu namanya Alice, yang satu namanya Bob. Nah, yang dimana si Alice dan si Bob ini misalnya dia ngobrol gitu ya dalam satu media komunikasi tertentu. Yang dimana di media komunikasi tersebut si Eva ini ternyata punya akses ke situ. Si Eva dia mau nyadap obrolan antara si Alice dan juga si Bob. Nah, maka kalau misalnya tidak ada proses kriptografi atau penyamaran data, nah data tersebut pastinya akan mudah sekali dapat diakses ataupun diketahui oleh si Eva ini. Nah, dengan ilmu dan teknologi kriptografi, informasi disajikan dalam bentuk ciphertext sehingga pihak ketiga tidak dapat memahami artinya. Nah, kalau tadi pihak satunya si Alice, pihak keduanya si Bob, nah pihak ketiga itu si Eva. Jadi si Eva ketika dia dapat akses untuk menyadap informasi dari si Alice dan si Bob ini, nah informasi yang didapatkan si Eva ini berbentuk ciphertext. Jadi bukan plain text, yang dimana informasi ini sangat juga sulit gitu ya untuk diterjemahkan. Nah, lalu ada data encryption on motion. Jadi sinyal yang ditransmisikan dalam percakapan dengan handphone, nomor PIN kartu ATM yang ditransmisikan dari mesin ATM ke komputer bank, lalu nomor PIN kartu kredit pada transaksi e-commerce di internet, siaran televisi berbayar atau pay TV, pesan melalui BlackBerry Messenger, ataupun sekarang kalau misalnya rekan-rekan pakai WhatsApp tuh ya, biasanya di WhatsApp tuh ada ini gitu ya, notifikasi ya. Biasanya kalau kita pertama kali chat gitu ya sama orang, ada teks gitu ya di WhatsApp-nya, pesan dan panggilan transkripsi secara end-to-end. Tidak seorang pun di luar chat ini termasuk WhatsApp yang dapat membaca atau mendengarkannya. Ketuk untuk informasi selengkapnya. Bisa ada teks kayak gini ya di si WhatsApp. Jadi si WhatsApp itu dia benar-benar ingin menjamin bahwasanya pesannya itu hanya diketahui oleh si pihak pertama dan pihak kedua saja. Bahkan si WhatsApp-nya pun
dia tidak bisa mengetahui maksud dari pesan tersebut. Karena memang kalau misalnya tadi kita ambil contoh ya, enkripsi menggunakan algoritma Shezak-Keeper. Sederhana sekali ya teman-teman ya. Hanya +1, -1, atau mungkin kalau kuncinya diubah, key-nya misalnya jadi +6 atau +7, nah itu sangat mudah sekali gitu ya untuk meretasnya. Nah, namun ternyata itu kan algoritma yang udah ditemukan ribuan tahun yang lalu ya oleh si Julius Caesar. Nah, namun ternyata di masa sekarang sudah muncul-muncul algoritma-algoritma enkripsi yang jauh lebih powerful gitu ya dibandingkan dengan algoritma-algoritma terdahulu. Bahkan sekarang sudah ada istilah yang namanya bicrypt. Kalau bicrypt itu dia mengubah ciphertext menjadi plain text, yang dimana si plain text mengubah si plain text menjadi ciphertext, yang dimana pada proses bicrypt ini si plain text-nya si ciphertext ini dia tidak bisa dikembalikan lagi menjadi plain text. Jadi hanya sistem aja yang tahu si proses proses enkripsi ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bayangin gitu ya, oh ada orang yang bisa akses ke database, lalu dia punya ciphertext kita. Nah, dia kalau gitu bisa dengan mudah dong ngetahuin password email kita, password kalau misalnya kita pakai password yang sama gitu di sistem tersebut dengan di emailnya. Nah, ternyata sistem informasi yang modern sekarang tidak lagi menggunakan algoritma yang sembarangan atau yang simple gitu, melainkan menggunakan algoritma yang sudah cukup ketat gitu. Salah satunya adalah proses bicrypt tadi. Ini mungkin saya akan coba tunjukkan ya salah satu contohnya, contoh pengamanan data atau enkripsi data gitu ya, pada database. Nah, umumnya database itu dia menggunakan algoritma, biasanya pakai algoritma MD5 ya. Kalau enggak SHA-1 biasanya. Contoh misalnya, ini saya pakai ini buka WhatsApp gitu. Nah, saya buka nih salah satu contoh database. Kita coba buka database. Yang dimana di database ini misalnya saya ambil usersnya. Nah, lihat kalau teman-teman lihat di sini username-nya ini masih menggunakan plain text asli ya, yang dimana di sini username ini bisa kita ketahui gitu, username-nya angka sekian, berapa digit. Untuk nama pun masih menggunakan plain text. Nah, namun ternyata di sini password-nya dia menjadi random string karena saya melakukan proses encrypt atau pengubahan si password tadi. Nah, yang dimana di sini saya pengubahan password-nya sendiri menggunakan bicrypt. Nah, kalau misalnya teman-teman coba masukin data ke database, biasanya si database dia sudah ada beberapa algoritma juga atau proses enkripsi data juga. Nah, di sini kita lihat coba ya di kolom password ini, contohnya misalnya ada algoritma MD5 ya. MD5 ini proses algoritma yang dapat dijadikan enkripsi juga, dapat digunakan enkripsi. Lalu ada algoritma SHA-1 dan lain sebagainya nih. Ada round, kalau round bukan itu. Membulatkan. Biasanya kalau algoritmanya si Laravel ya, framework Laravel, nah itu biasanya dia menggunakan encrypt atau hash yang menggunakan round. Ada round-nya biasanya, round 1, round 2, round sampai round 10. Umumnya kalau Laravel dia menggunakan default-nya pakai round 10. Jadi si enkripsinya tuh dijalankan beberapa round gitu, beberapa ronde. Jadi di-encrypt sekali, di-encrypt 2 kali, di-encrypt 3 kali dan seterusnya. Agar si datanya tersebut benar-benar aman. Nah, lalu ada elemen kriptografi. Jadi elemen kriptografi ini diantaranya ada algoritma yang pertama. Algoritma atau aturan untuk proses enkripsi dan dekripsi tadi. Atau fungsi matematika yang digunakan untuk proses enkripsi dan dekripsi. Contohnya tadi, kalau misalnya kita menggunakan si Shezak-Keeper, algoritma Shezak-Keeper yang menggunakan kunci +1, kita bisa gunakan atau kita tuliskan rumusnya sebagai berikut. FD, D itu ini ya, saya back dulu, saya salah tulis simbol ya. Eraser, mungkin saya hapus dulu.
Nah, jadi FC, ciphertext gitu. Ciphertext, fungsi untuk mendapatkan ciphertext itu sama dengan sorry, fungsi dimasukkan plain text harusnya kayak gini. Ini harusnya salah. Nggak pakai F depannya. Jadi ciphertext sama dengan function yang dimasukkan plain text. Yang dimana si functionnya ini kita definisikan P plus 1. P plus key lah. P plus key. Nah, jadi fungsinya sendiri ini ya, fungsinya adalah plain text plus key. Nah, di mana si ciphertext ini dia didapatkan dari memasukkan si plain text ke dalam fungsi ini. Ke dalam fungsi ini. Jadi, fungsi matematiknya atau algoritmanya kurang lebih seperti ini. Penulisannya, penulisan algoritma si Cesak Cipher plus 1 tadi. Nah, ini algoritmanya. Jadi, algoritma itu fungsi matematika yang digunakan untuk enkripsi maupun dekripsi. Lalu yang kedua ada kunci atau key, parameter yang digunakan untuk transformasi enkripsi ataupun dekripsi. Di mana si kunci ini bersifat rahasia atau secret. Sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia atau public. Algoritmanya banyak orang yang tahu. Kalau misalnya algoritmanya nggak ada yang tahu, nggak mungkin bisa dipelajari oleh sembarang orang gitu kan. Algoritmanya banyak yang tahu, tapi yang bersifat rahasia itu adalah kuncinya atau key-nya. Contoh misalnya saya dikasih tahu gitu ya, Pak, saya udah nge-encrypt data nih, Bapak silakan bobol nih datanya. Saya pakai algoritma Cesak Cipher. Nah, saya kan tahu ini kan Cesak Cipher tuh di plus berapa atau di minus berapa. Nah, tapi kuncinya nggak saya dikasih tahu gitu ya, kuncinya nggak dikasih tahu. Nah, saya tentu saja akan sulit sekali gitu untuk membobol si si algoritma tersebut atau membobol plain text tersebut atau mengubah si ciphertext menjadi plain text tersebut. Contoh misalnya kalau hurufnya itu ada 5 gitu ya, tersusun dalam 5 huruf gitu ya informasinya. Yang dimana alfabet itu kalau nggak salah ada berapa sih? 27 ya? 25 bukan, Pak? 25 ya? 25 atau 26 gitu. 25 atau 26 ya? Misalnya anggaplah 26. Yang dimana satu digit ini kan ada 26 kemungkinan. Ini kalau huruf doang ya, nggak pakai angka gitu, nggak pakai angka, nggak pakai simbol. Satu digit ini kan ada 26 huruf. Lalu misalnya saya informasinya ini yang akan dibobol cuman 5 digit gitu ya. Berarti kan ada 26 pangkat 5 ya. Nah, coba bayangkan, ada 26 pangkat 5 kemungkinan teks yang digabung ini. Ini baru 5 digit. Gimana kalau misalnya 10 digit dan seterusnya? Berarti kalau 10 digit kan 26 pangkat 10. Banyak sekali gitu ya kemungkinan yang bisa terjadi gitu ya. Untuk ngebobolnya lumayan sulit. Nah, ini masih pakai algoritma yang dinamakan dengan Cesak Cipher, algoritma yang usang, yang ditemukannya ribuan tahun yang lalu. Apalagi algoritma yang sekarang dipakai. Contohnya yang tadi, algoritma yang digunakan oleh Laravel. Dia pakai RON 1 sampai RON 10. Atau mungkin RON-nya bisa kita atur lagi, bisa pakai RON 12, dan seterusnya. Jadi jauh lebih kompleks. Nah, makanya kalau teman-teman coba ini aja, ngebobol pin handphone gitu. Pin handphone atau mungkin sidik jari handphone, di handphone sekarang kayaknya lumayan sulit gitu. Kecuali yang handphonenya sudah bisa di-root, yang masih bisa di-root gitu, handphonenya itu tinggal di-delete aja kan file untuk ngatur passwordnya atau pinnya. Nah, tapi kalau misalnya handphone yang nggak bisa di-root, contohnya kayak handphone Vivo Y12s aja. Vivo Y12s itu kan ada yang bisa di-root, ada yang enggak. Nah, kalau nggak bisa di-root gitu, itu lumayan sulit. Kalau kita pakai brute force, pakai algoritma brute force, kita coba satu-satu. Jumlah pin itu ada 8 pin. Atau ada 6 digit. Pin di handphone itu ada 6 digit. Yang dimana pin itu kan susunan angka. Ada 10 gitu ya, ada 10 kemungkinan. Dari 0 sampai 9. Nah, digitnya ada 6. Berarti kita pangkatkan aja 10 pangkat 6. Berarti akan ada 10 pangkat 6 kemungkinan untuk si password tersebut dapat diketahui. Sedangkan kalau misalnya kita salah password gitu, nyoba-nyoba gitu kan pin handphone Android,
biasanya satu kali salah aja ada suspendnya, ada suspendnya kan. Suspendnya sekitar 20 detik. Berarti berapa lama gitu kita bisa membobol handphone tersebut gitu ya. Nah, jadi itulah fungsi dari si encrypt atau kriptografi sendiri. Nah, tadi kalau key itu adalah parameter yang digunakan untuk transformasi encrypt dan decrypt. Kunci bersifat rahasia, secret, sedangkan algoritma kriptografi tidak rahasia, melainkan public. Lalu ada yang dinamakan dengan pesan, informasi yang di-encrypt atau di-decrypt. Nah, pesan ini biasanya kalau yang belum di-decrypt atau yang belum di-encrypt ya, belum di-encrypt, ini dinamakan dengan plain text. Teks asli ya, pesan asli. Ini dinamakan dengan plain text. Nah, namun pesan yang sudah disamarkan menggunakan algoritma dan key kriptografi ini dinamakan dengan ciphertext. Nah, kurang lebih proses enkripsi seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, pertama ada P atau plain text. Yang dimana si plain text ini dilakukan proses enkripsi. Ini untuk kata enkripsi ya. Enkripsi menggunakan key tertentu atau kunci tertentu. P ini adalah plain text. Sehingga nanti akan dihasilkan ciphertext. Ini bisa ditulis juga ya, rumusnya kayak gini kurang lebih. C sama dengan enkripsi. Ini rumusnya ya, rumus EK tuh maksudnya ini rumusnya, function yang tadi. Plain text. Nah, lalu proses pengubahan si ciphertext menjadi plain text ini dinamakan dengan proses dekripsi. Nah, tentu saja di sini dalam proses enkripsi dan dekripsi ini kita menggunakan kunci atau key. Pertanyaannya satu misalnya, dulu saya pas pertama kali belajar kriptografi itu pengen nanya gitu sama dosen, Pak, kira-kira kunci untuk ngencrypt sama decrypt itu harus sama atau tidak? Nah, jawabannya tidak. Kalau mungkin tadi saya ambil contoh enkripsi yang sederhana gitu ya, pakai sesak cipher, di mana kuncinya itu sama, +1 untuk encryptnya ya, decryptnya tinggal kita minus saja. Nah, tapi ternyata tidak. Dalam proses enkripsi juga dikenal dengan proses kunci ganda, yang dimana nanti kita akan pelajari mungkin di pertemuan 2 ataupun 3. Ada algoritma yang menggunakan kunci ganda, yang dimana kunci pertama digunakan untuk encrypt, dan kunci kedua dilakukan untuk decrypt. Nah, jadi kompleks sekali sebenarnya, teman-teman ya, mata kuliah kriptografi ini. Oh, ternyata sudah habis ini ya, untuk PowerPoint-nya. Oke, mungkin ini untuk pengenalan saja ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita bahas lagi ya. Sebenarnya masih banyak, lumayan banyak gitu ya, materi yang akan kita pelajari. Jadi algoritma kriptografi ini sebenarnya dibagi menjadi 2 jenis teman-teman. Kalau misalnya kita pelajari nanti, gitu. Yang dimana jenis yang pertama algoritma kriptografi ini adalah jenis yang dapat dihitung atau mungkin dapat dipecahkan oleh manusia. Contohnya seperti tadi sesak cipher, kita bisa pecahkan sendiri, kita urutkan sendiri bisa. Nah, lalu jenis yang kedua adalah jenis yang hanya dapat dipahami oleh si komputer, karena memang keterbatasan manusia dalam melakukan proses encrypt dan juga decrypt. Seperti itu. Ini ternyata lumayan singkat ya untuk materinya. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum kita tutup perkuliahannya? Silakan. Gimana rekan-rekan? Ada yang mau ditanyakan? Mbak Joanne, Mas Zakin, Hasbullah tadi ya namanya? Belum ada sih pas sementara, Pak. Belum Nanti ada. ke depannya ada pertanyaan mungkin, tapi sementara saya sudah mengerti dari pengajaran Bapak. Siap-siap. Yang lain gimana? Mas Umar, Mas Ryan, Mas Elvin. Ini Elvin apa? Mas ya? Mas Kevin. Siap, aman, Pak. Aman, Aman, Pak. ya? Sesi pertama aman. Aman ya? Masih Intinya- aman, Pak. Sesi pertama intinya kenalan ya. Oke, mungkin sebelum kita, ini ada yang baru datang nih, Mbak Suciana ya. Oke, rekan-rekan, mungkin sebelum kita tutup untuk perkuliahan kali ini, saya minta rekan-rekan untuk mengaktifkan terlebih dahulu webcam-nya